Sebelumnya kita membahas tentang ahwal qulub, keadaan qalbu. Ada yang bernama khatir. Khatir itu sesuatu yang melintas di qalbu. Ada yang lebih canggih dari itu, kita bahas malam ini. Namanya warid. Apa namanya? Warid. Warid dari bahasa Arab, dari kata warada. Pernah mendengar istilah dalam ilmu hadis asbabul wurud. Asbab wurud. Kalau Quran asbab nuzul, karena Quran dari Baitul Izzah, dari langit turun, maka disebut asbab nuzul, sebab turun. Nabi SAW fisiknya ada di bumi, maka apa yang muncul dari kalam Nabi, apa kondisi sebelum Nabi berbicara, berbuat, disebut dengan asbabul wurud. Tapi itu istilah ahli hadis. Setiap ilmu ada istilah yang berbeda. Dalam ilmu qalbu ada yang disebut warid, tapi sesuatu yang datang ke dalam qalbu. Dan warid ini pasti baik, beda dengan khatir. Kalau ada bisikan dalam pikiran kita, itu belum tentu benar. Tapi kalau warid ini pasti benar. Saya mau tanya, Bapak, Saudara makan Allah, dulu pernah zikir nangis? Pernah nggak? Ya nggak pernah nangis, ya salam ya. Kerasnya hati kita ya. Itu gunung kalau hujan keluar air mata air muncul. Bahkan di musim kering pun masih bisa memancarkan air. Kita setiap hari ketemu masjid, ketemu pengajian, buka YouTube, ketemu pengajian, tapi kok hati tambah keras? Apa yang masalah di situ? Maka kalau ada bisikan dalam diri, belum tentu benar. Di rumusnya bisa jadi dari syaitan, disebut waswas. Contoh, kita ketemu orang, terus dalam hati, alirannya beda nih, pasti sesat nih. Nah itu waswas itu Pak. Ya. Atau ketemu orang yang agak soleh-soleh dikit, kita bilang wah kayaknya wali nih. Belum tentu juga tuh. Ya, bisa jadi was-was dua-duanya. Ada yang disebut ilham. Ilham ini dari malaikat. Kita kan taunya ilham dari Allah. Enggak. Imam Qushairi, imam ahli hadis dan ahli qalbu di zamannya mengatakan tidak semua ilham itu dari Allah. Tapi kalau orang ahli qalbu menyebut ilham, maknanya dari malaikat. Kalau dari Allah, namanya wahyu. Apalagi istilahnya? Kalau dari Allah bisa juga disebut muhaddas. Muhaddas itu untuk wali, wahyu untuk nabi. Jadi bapak-bapak ini, itu kalau baca kisah Imam Syafi'i itu dapat muhaddas. Beda dengan muhaddis. Muhaddis itu baca teks, lalu muncul makna dalam pikirannya. Kalau muhaddas, nggak perlu baca teks, muncul makna dalam dirinya. Di dalam Al-Quran disebut ilmu laduni. Nabi mengatakan, jika ada di umatku yang begitu, Umarlah salah satu orangnya. Jadi Umar itu berpikir, coba kalau perempuan berjilbab ya, turunlah ayat jilbab. Coba kalau begini, ada 3 ayat turun. Karena Umar lah yang bergumam. Jadi apakah duluan ke Umar atau ke Nabi? Kan Nabi yang dapat wahyu. Kenapa Umar yang berkomentar? Nah ini yang disebut muhaddas. Apa namanya? Muhaddas itu orang yang diajak berbicara oleh Allah, tapi dia bukan Nabi. Ini hadis sahih Bukhari dan Muslim. Ketika Utsman lagi duduk-duduk di rumahnya, ada tamu. Tamunya habis jalalatan Pak di pasar. Lewat pasar, Suq Madinah. Pasar Madinah. Jalalatan itu mata orang. Sahabat Nabi, mata jalalatan, apalagi kita. Ya, ngaku aja Pak, kita jalalatan semua ini ya. Ini mau sesoleh apa aja muka kita, pasti suka ngelihat yang bening-bening, cantik-cantik. Itu normal. Tapi kita diminta untuk di atas normal.
Kalau salah, ngaku salah di hadapan Allah. Gitu. Akhirnya orang itu ditegur oleh Utsman. Aku melihat ada kegelapan di matamu, bekas dari mata jelalatan. Sahabatnya protes, mau bela diri dia. Apa kata dia? Wahai Utsman, apakah masih ada wahyu setelah Nabi Muhammad SAW? Apa jawaban Utsman? Tidak. Ini namanya firasat. Jadi firasat, khatir itu satu grup. Karena mereka terlatih kolbunya, bening jiwanya, maka apapun yang muncul ke dalam jiwanya biasanya benar. Jadi para sahabat itu selangkah lagi Nabi, tapi Allah tidak izinkan. Apa kata Allah kepada Nabi? Ya, dalam surah Al-Ahzab, ya, bahwa Nabi Muhammad disebut khatam. Apa arti khatam? Penutup. Maka Nabi mengikrar itu. La nabiyya ba'di. Tidak ada nabi setelahku. Itu. Tapi apakah muhaddas masih ada? Ada. Sampai sekarang masih, Pak. Kalau enggak kiamat.